Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ketika Ye Chen merasakan kengerian, Ye Chen hanya merasakan sosok seperti hantu di depannya. Ketika Ye Chen hendak menyerang, tetapi Jining Xuang menyerang dengan sangat cepat. Ini sangat aneh. Ye Chen mengertakkan gigi. Meskipun penglihatan Ye Chen bagus, tapi Ye Chen tidak bisa mengikuti kecepatan Jining Xuang. Ye Chen mengeluarkan jurus, formasi pertahanan pedang. Pada saat kritis, Ye Chen melambaikan pedang merah darah sangat dekat, dan berkumpul ke dalam formasi pedang-pedang surgawi. Ye Chen hanya bisa mengandalkan formasi pedang untuk bertahan dan pertahanan armor ki bawaan untuk menstabilkan posisi dan menunggu serangan balik di selanjutnya. Serangan 9 jari langit. Segera, suara acuh tak acuh Jining Xuang terdengar di platform pertempuran. Segera setelah itu, Jining Xuang menunjukkan sosoknya. Serangan jari dengan energi besar, dikelilingi oleh ki 3 warna. Susunan pedang surgawi Ye Chen dipatahkan terbuka, dan bahkan armor zirah ki bawaan rusak seperti tahu, dan bahu Ye Chen tertusuk dengan lubang darah di tempat. Ye Chen berkata, serangan jari yang kuat dan sombong. Ye Chen melangkah mundur, berjuang untuk menekan energi 3 warna yang ditinggalkan oleh serangan 9 jari Jining Xuang di tubuhnya. Energi 3 warna itu sangat aneh, dapat dibagi dan digabungkan, dan kekuatan terjalin, mengamuk di tubuhnya, menghancurkan meridian tubuh Ye Chen. Sebelum Ye Chen menstabilkan tubuhnya, Jining Xuang berpose untuk bersiap menyerang dengan serangan telapak tangan. Kemudian, Ye Chen melepaskan serangan naga. Ye Chen berhenti tiba-tiba, menendang tanah, dan menggunakan pantulan platform pertempuran untuk menembak seperti bola meriam. Dengan suara naga yang kuat, Ye Chen menembak serangan naga emas ilusif di satu telapak tangan. Jurus misterius dari klan barbar kuno, ketika Ye Chen melakukan jurus naga, di atas awan Dong Huang Taixin terkejut lagi. Boom! Ketika dia terkejut, serangan Jining Xuang telah bertabrakan dengan serangan naga Ye Chen. Gelombang suara yang mengerikan menyebabkan banyak murid menutupi telinganya. Terlebih lagi, dia terguncang oleh darah di lubang hidungnya dan kepalanya menderu. Melihat platform pertempuran lagi, satu tembakan teknik rahasia dilepaskan, Jining Xuang tetap tidak bergerak, tetapi Ye Chen terkejut lagi dengan muntah darah. Kesenjangan ini terlalu besar. Sang Guan Bo menghela nafas. Mereka awalnya bukan orang selevel. Situ Jin mengusap janggutnya. Kamu tahu bahwa Jining Xuang bukan hanya tubuh ros mistik, tetapi dia juga merupakan kultivasinya jauh melebihi Ye Chen. Apakah ini perbedaan besar? Namun demikian, Ye Chen bisa bangga dengan bisa bertahan dalam 3 putaran melawan Jining Xuang. Boom! Ketika beberapa orang berbicara, Ye Chen di platform pertempuran kembali diangkat oleh telapak tangan Jining Xuang. Ketika Ye Chen mendarat, dia melangkah keluar dari platform pertempuran dengan 2 jejak kaki yang dalam. Kau memaksaku untuk mengeluarkan semua kekuatanku. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengepalkan tinjunya, dan kekuatannya berkumpul ke pergelangan tangan dengan liar. Segera, dengungan keras datang dari pergelangan tangannya. Lihatlah lebih dekat, itu suara pecah dari gelang bulan, dan 7 bintang semuanya menyala. Di bawah pengaruh kekuatan Ye Chen, gelang bintang 7 bayangan bulan meledak. Itu 7 gelang bayangan bulan, senior Zuge dengan penglihatan luar biasa menyipitkan mata sedikit, seolah-olah dia tahu apa yang dipatahkan oleh Ye Chen. Kakek Zuge, apa itu gelang bintang 7 bayangan bulan?
Sangguan Yuer menatap pria Kakezuge dengan rasa ingin tahu. Ini adalah gelang yang membantu orang berkultivasi melalui pengorbanan khusus, kata Kakezuge perlahan. Ada 7 bintang di atasnya, yang masing-masing mewakili berat 500 kg, dan satu bintang menyala adalah 500 kilo. 2 bintang adalah 1000 kilo, dan seterusnya, 7 bintang adalah 3500 kilo. Situ Jin tidak bisa membantu tetapi melontarkan kata-kata umpatan, ini berarti bahwa dari 3 kompetisi hingga saat ini, bocah lelaki Ye Chen telah membawa berat 3500 kg dalam pertempuran, ini terlalu menakutkan. 3500 kilo. Sangguan Yuer juga terkejut, matanya penuh dengan penampilan yang luar biasa. Wajah Biou juga terkejut. Berat 3500 kilo, apakah anak ini binatang buas? Ada keributan di tempat tersebut, jelas di luar lelaki tua Zuge, banyak orang juga tahu tentang gelang bayangan bulan dan bintang 7, dan sebelum itu, mereka juga dengan jelas melihat bayangan gelang bulan, 7 bintang menyala di 7 bintang yang menandakan Ye Chen menopang beban berat 3500 kilo di tubuhnya. Dengan berat 3500 kilo, dia mengalahkan Sui Yin, bayi hingga terluka parah, bahkan mengalahkan Hua Yun, dan selamat dari 3 putaran serangan Jining Suang. Dia tak terkalahkan. Sangat menakutkan. Itu melawan hukum langit. Cheng Kun berkata, apakah dia belum mengeluarkan seluruh kekuatannya ketika bertarung dengan Hua Yun? Cheng Kun di kursi tinggi, meskipun wajahnya suram, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Gerakan Ye Chen mengejutkannya semua, 3500 kilo dalam hal ranah seseorang, apa artinya, dia sangat jelas tahu beratnya. Chu Ling berkata, kakak, kamu belum melepaskan gelang bulan bintang 7 di tangan Ye Chen. Di sisi Heng Yue, Chu Ling menatap Chu Xuan tiba-tiba. Chu Xuan berkata, kupikir kamu sudah melepaskan gelang dari awal. Chu Xuan memandang Chu Ling dalam kebingungan. Keduanya saling berhadapan, membuat Yang Dingtian sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menambahkan lebih banyak. Bahkan mereka tidak tahu bahwa Ye Chen telah membawa 3500 kg dalam pertempuran. Ini benar-benar canggung. Di atas awan, Dong Huang Taixin juga menggosok alisnya tanpa sadar dengan keterkejutan. 3500 kilo. Fuya dan Xuan Chen juga tercengang. Klik, klik. Ketika semua orang terkejut, suara gelang pecah terdengar di platform pertempuran. Ya, tiba-tiba, pecahan gelang bintang 7 bayangan bulan jatuh di arena, dan setiap pecahan sangat berat. Ketika jatuh, itu tertanam di platform batu keras di tempat, dan platform batu keras retak. Deru. Raungan kuat terdengar dari platform pertempuran, dan raungan itu datang dari tubuh Ye Chen. Ye Chen melepas gelang 7 bintang bulan, dan momentumnya tiba-tiba berlipat ganda. Pada saat yang sama, kecepatan dan kekuatannya telah menyublim secara kualitatif. Rambut hitam panjangnya berkibar di langit dengan nafas mengepul mengalir dari tubuhnya. Itu lebih dari 2 kali lebih tebal, dan permukaan tubuh masih dihantui oleh petir hitam. Kekuatan yang telah lama hilang. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan merasakan kepercayaan diri yang kuat dari tinjunya. Matanya yang dalam bersinar seperti bintang, menghilangkan beban, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Kekuatan penindasan juga membengkak, dan nafas yang mengalir keluar dari tubuh terbakar seperti api. Di sisi yang berlawanan, Jining Suang menyaksikan perubahan Ye Chen, dan ada sedikit kejutan di matanya yang indah dan acuh tak acuh,
tapi itu hanya kejutan sesaat, dan dia dengan cepat memulihkan kedamaian. Ayolah! Ye Chen, yang berada di puncak kekuatan tempurnya, berteriak, menginjak batu arena yang keras, dan membanting Jining Xuang, dengan kecepatan kilat dan tanpa bayangan. Jining Xuang juga bergerak, kecepatannya tidak kalah dengan Ye Chen. Kecepatan keduanya terlalu cepat, dan banyak murid memoles mata mereka dan tidak dapat menangkap jejak keduanya. Hanya percikan api yang terhapus ketika keduanya bertabrakan samar-samar bisa melihat jejak mereka. Tetapi penglihatan orang yang kuat dan kuat berbeda. Mata mereka berayun ke kiri dan ke kanan saat sosok Ye Chen dan Jining Xuang bergerak. Boom, boom, deru platform pertempuran berlanjut. Tanpa disadari, keduanya sudah bertarung selama 20 ronde. Ye Chen, yang telah melonjak kekuatan tempurnya, masih malu tetapi belum kehilangan momentum dalam waktu singkat. Di atas awan Xuan Chen berkata, "Yang mulia Dong Huang, saya memenangkan taruhan." Xuan Chen tersenyum pada Dong Huang Taixin sambil tersenyum. "Saya mengerti." Dong Huang Taixin menggosok alisnya dan melambaikan tangannya. "Setelah hari ini, aku akan melepaskanmu." Ini benar-benar mengejutkan. Selama ribuan tahun, aku kalah bertaruh dan penilaianku dibuat salah oleh bocah yang bernama Ye Chen yang hanya berada di ranah inti manusia. Ledakan. Bang-bang. Saat keduanya berbicara, raungan menakutkan mengalir ke platform pertempuran, jurus rahasia bertabrakan, Ye Chen dan Jining Xuang keduanya terguncang kembali. "Kau telah mengejutkanku." Jining Xuang memandang Ye Chen dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu pernah melihatku sebelumnya?" Ye Chen berkata dengan ringan, dan dengan kata-kata itu, rune di kakinya mulai berjalan, dan kemudian diatur sendiri, membentuk formasi Bagua. Para penonton terkejut, "Sialan, ada apa dengan bocah yang bernama Ye Chen ini? Bahkan jurus rahasia Hua Yun dia bisa menggunakannya." Yang pertama adalah armor ki bawaan milik Zhou Wao murid peringkat pertama Sekte King Yun dan kemudian serangan Dewa Angin milik Ni Feng murid peringkat kedua Sekte Heng Yue. Sekarang bahkan jurus rahasia Hua Yun murid peringkat kedua Sekte Zheng Yang pun dipahami dengan baik. Anak ini benar-benar di luar dugaan. Apakah kamu mempelajari begitu banyak jurus rahasia? Lanjutkan. Ye Chen menukik seperti harimau, dan pola formasi meningkat, sehingga menekan kekuatan Jining Xuang. Selain armor ki yang tak terpatahkan, Ye Chen secara sadar memilih jarak dekat. Melihat ini, Jining Xuang dengan cepat mundur. "Iya, iya." Ye Chen melambaikan tangannya, dan lusinan klon langsung pergi menuju Jining Xuang, terlepas dari perintahnya. Yah, dia bisa melakukan kekuatan supernatural 6 denyut nadi, penonton terkejut lagi. Di arena, Jining Xuang terus mundur, melambaikan pedang di tangannya terus-menerus, menghalangi serangan pedang ajaib 6 denyut nadi. Ye Chen terbang, dan jarak ke Jining Xuang dijaga dalam jarak 5 kaki semakin dekat, sehingga kekuatan serangan dapat diberikan, dan kecepatan dan kekuatan Jining Xuang benar-benar ditekan. Tinju 8 malapetaka. Serangan naga. Tinju guntur. Ye Chen mulai menunjukkan kekuatannya yang besar. Ye Chen bertanggung jawab atas lautan inti yang luas dengan darah dan energi. 9 klon dari wilayah terlarang Sekte Zheng yang terus-menerus mentransmisikan meridian spiritual bumi yang sebenarnya pada tubuh inti Ye Chen, membiarkannya berlari liar dengan segala macam taktik. Mari kita lihat Jining Xuang, yang terus-menerus ditekan oleh Ye Chen yang berjalan di barisan formasi, kecepatan dan kekuatannya ditekan, membuatnya lelah mengatasi serangan Ye Chen. Jurus terlarang 9 langit muslihat.
Bagaimanapun, Ji Ningsuang masih menggunakan jurus terlarang, tetapi Ye Chen diam, dan tubuhnya menghilang. Tak perlu dikatakan bahwa jurus tembus pandang Sui Yin juga digunakannya, seseorang sudah menghela nafas. Boom! Di arena, Ye Chen menyerang dengan kuat di bawah jurus tembus pandang, dan memukul Ji Ningsuang kembali dengan satu pukulan 8 tinju, diikuti oleh telapak tangan serangan naga, yang membuat Ji Ningsuang muntah darah. Penampilan Ji Ningsuang tetap acuh tak acuh, dan dia menunjuk alisnya, tetapi mata ketiga Ji Ningsuang terbuka. Ye Chen yang tak terlihat menjadi kelihatan dengan mata ketiga Ji Ningsuang, dan dia mengangkat telapak tangannya untuk memaksa Ye Chen keluar. Begitu Ye Chen mendarat, dan bahkan klon bayangan menjadi banyak. Jurus klon bayangan milik bayi. Seseorang menyeringai begitu jurus ini dilakukan. Di atas arena, lebih dari selusin klon bayangan Ye Chen telah mengepung Ji Ningsuang. Seperti yang dia pikirkan, klon menyebabkan alis Ji Ningsuang mengerutkan kening. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen bahkan akan memiliki jurus rahasia ini, dan kerja sama antara klon dan tubuh inti terkadang tidak terduga. Meskipun mata ketiga Ji Ningsuang dapat membedakan mana yang merupakan tubuh Ye Chen, tubuh dapat ditransfer ke tubuh yang lain, yang merupakan yang paling sulit. Ketika Ji Ningsuang terkejut, salah satu klon Ye Chen sudah melambaikan tinjunya, dan pukulan yang mendominasi menghantam langsung. Ji Ningsuang segera menembak, dan jari 9 muslihat menembaknya, meledakkan Ye Chen yang mendekat, dan kemudian dia berbalik tiba-tiba. Namun, sedetik sebelum itu, tubuh Ye Chen digeser lagi, dan pedang dipotong dari sisi miring, meninggalkan luka darah pada Ji Ningsuang. Dengan cara ini, setelah beberapa pertempuran, Ye Chen sering berhasil di bawah perlindungan lebih dari selusin klon, tetapi Ji Ningsuang, tubuh roh mistik, agak kewalahan. Meskipun dia memiliki ketahanan yang sombong, dia tidak tahan dengan serangan bertubi-tubi Ye Chen. Ye Chen berbentuk seperti sambaran petir. Banyak klon bekerja sama satu sama lain. Selanjutnya, Ye Chen menerapkan berbagai jurus, satu demi satu, membuat banyak murid sejati di bawah terlihat kaget, karena sebagian besar jurus yang dilakukan oleh Ye Chen adalah jurus mereka. Chu Ling berkata, "Kakak, ada apa dengan muridmu itu? Kenapa dia mampu menggunakan jurus apapun?" Chu Xuan menjawab, "Jurus yang dikuasainya jauh lebih banyak dari yang aku ketahui. Kelihatannya setelah kompetisi ini berakhir aku harus menanyakan ini padanya." Suara kejutan penonton satu demi satu telah berkumpul menjadi gelombang. Aku tidak hanya meremehkannya, Biou di kursi tidak tahu berapa kali dia mengusap alisnya, dengan senyum mencela diri sendiri di senyumnya. Bahkan dia tidak bisa membuat Ji Ningsuang kewalahan ketika bertarung. Ye Chen, yang telah diremehkan olehnya, telah melakukannya. Apa itu? Ini adalah ironi. Sudah kubilang bukan, Ye Chen sangat kuat. Selain itu, Sang Guan Yu menyeringai dengan kepala tertunduk, selalu melihat sedikit kemerahan di pipinya. Di atas awan Dong Huang Taixin berkata pada Fuya, "Dari ratusan keluarga terpandang, bocah ini benar-benar menarik, kuserahkan tugas padamu, kau harus membawa anak itu ke Sekte Tianxuan." Fuya merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tidak berani menyanggupi tugas yang mulia, aku pernah mengundangnya, tapi dia Ye Chen menolak ajakanku." Dong Huang Taixin tersenyum tulus dan berkata, "Kalau begitu serahkan Ye Chen padaku. Aku akan membawanya bersamaku, dan aku akan mempelajari semua hal tentang dirinya." Saat Dong Huang Taixin dan Fuya berbicara,
ada raungan lain dari bawah, dan Jining Xuang diledakkan kembali oleh Ye Chen. Hanya menstabilkan tubuhnya, Jining Xuang memindahkan sidik jarinya. Tiba-tiba, langit dan awan berubah, dan kecemerlangan yang indah muncul, dan kemudian setetes gerimis yang tersisa di kecemerlangan jatuh, dan kemudian tetes kedua, tetes ketiga, dan segera hujan lebat terbentuk dan menyelimuti seluruh pertempuran. Ye Chen hendak pergi, tetapi alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Karena Ye Chen menemukan bahwa tetesan hujan aneh menimpanya, mengeluarkan asap biru, yang bahkan melukai armor Qi-nya. Tidak hanya itu, bahkan energi menyebalkan yang muncul dari tubuhnya, selama tetesan hujan terkontaminasi, secara misterius akan diselesaikan menjadi ketiadaan, dan banyak klonnya hilang. Ini sangat aneh. Ye Chen kagum untuk sementara waktu, tetapi dia tidak duduk diam. Segera, Ye Chen memindahkan api abadi, tetapi tidak mengorbankannya keluar dari tubuh. Sebaliknya, Ye Chen menggunakan api abadi untuk mempengaruhi kekuatan api bumi. Kemudian Ye Chen menggunakan kekuatan api untuk memadatkan lautan api. Lautan api berpusat padanya dan membentuk pusaran api. Hancurlah! Dengan Ye Chen melambaikan tangannya dan menunjuk ke langit. Tiba-tiba, pusaran api membubung ke langit, tetapi semua tetesan hujan yang jatuh akan ditelan oleh pusaran api, dan kemudian terbakar menjadi kabut yang indah. Cheng Kun berteriak, "Xuang, tidak perlu segan-segan lagi." Melihat jurus rahasia Jining Xuang kalah, Cheng Kun di kursi tinggi berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Jining Xuang menghela nafas dan menutup matanya sedikit. Melihat ini, mata Ye Chen menyipit, dan kewaspadaan di wajahnya sepertinya merasa bahwa Jining Xuang akan melakukan jurus yang mengerikan. Jurus bunga-bunga bermekaran. Segera, suara-suara wanita terdengar seperti surga, dan dengan kata terakhir jatuh, Jining Xuang tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan tak terlihat menyebar seperti riak dalam sekejap. Tiba-tiba, tubuh Ye Chen bergetar, dan setelah beberapa saat kegelapan, Ye Chen membuka matanya lagi, hanya untuk menemukan bahwa Ye Chen tidak lagi berada di arena, tetapi di dunia yang penuh dengan kecemerlangan, langit penuh dengan kelopak bunga yang indah. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba melangkah menebas pedang. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa meskipun pedangnya tidak lemah, itu tidak berdampak sedikit pun pada dunia di depannya. Jurus ilusi. Mata Ye Chen berbinar. Namun, bagi orang luar, ketika Jining Xuang mengeluarkan jurus ilusi, dan kemudian membuka matanya, Ye Chen kehilangan jiwanya dan berdiri di arena dengan bodoh, seperti patung. Ada apa? Kenapa Ye Chen masih diam? Itu jurus ilusi. Di kursi, Senior Zhuge menyipitkan matanya dan langsung melihat jurus ini. Dan itu adalah ilusi yang mengerikan. Situ Jin sepertinya pernah mendengar tentang mekarnya bunga yang mengerikan. Ye Chen berada dalam bahaya. Ekspresi Sang Guan Yu berubah, dan matanya penuh kekhawatiran. Biou berkata, tidak kusangka dia masih memiliki jurus rahasia sehebat itu. Biou belum pernah menemukan sihir Jining Xuang seperti itu ketika berarung dengan Yining Xuang. Apakah saya belum mencapai kualifikasi untuk membiarkan dia menggunakan jurus ilusi? Gigi Biou terkatup, dan dia mengalami frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cheng Kun berkata, jurus ilusi Xuang bukanlah jurus biasa yang dapat dihadapi dengan mudah oleh orang-orang seperti kalian. Cheng Kun dari kursi tinggi tersenyum nakal, dan kemudian mengedipkan mata pada Jining Xuang, menandakan bahwa Jining Xuang akan menghancurkan Ye Chen untuk menghilangkan masalah.
Jining Xuang menghela nafas lagi, tetapi masih mengangkat pedang dan datang perlahan ke arah Ye Chen. Ke arah sekte Heng Yue, si Tunan memandang Yang Dingtian yang sepertinya tahu segalanya. Itu jurus ilusi. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya agak jelek. Ilusi ini hanyalah tubuh roh misterius yang dapat meneruskan bakat masa lalu, tetapi kebangkitannya berbeda cepat atau lambat. Itu mengerikan itu karena tidak peduli bagaimana pertahanan dilakukan, pikiran akan terseret ke dunia fantasi. Begitu jatuh, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Chu Xuan dengan sedih berkata, aku malah tidak sempat mengajarinya jurus ilusi, selain itu aku belum pernah mengajarinya jurus untuk melepaskan diri dari jurus ilusi seperti itu. Tidak ada gunanya. Yang Dingtian menggelengkan kepalanya, jurus biasa tidak akan mampu melepaskan diri dari jurus ilusi bunga bermekaran itu, jurus itu bukan sekedar jurus biasa. Adik seperguruan tidak boleh menyalahkan diri sendiri, dengan jurus itu dia dapat membuat seisi anggota sekte masuk ke dalam ilusi, ketika kembali ke dunia nyata, kultivasi mereka akan lenyap tak bersisa. Si Tunan berteriak kaget, jika benar semenakutkan itu, apa nyawa Ye Chen tidak akan dapat tertolong. Di atas awan Dong Huang Taixin berkata, kalau aku tahu dia akan menggunakan jurus ilusi bunga bermekaran itu, aku pasti tidak akan kalah taruhan. Saya beruntung. Xuan Chen tersenyum sedikit. Tapi yang mengejutkanku adalah generasi roh mistik ini membangkitkan kekuatan supernatural berbakat ini begitu awal, itu tidak mudah. Di samping, Fuya menggelengkan kepalanya. Di bawah perhatian semua, Jining Xuang telah menghentikan tubuh Ye Chen, masih memegang pedang roh tiga warna bergetar di tangannya. Melihat Ye Chen dengan tenang, Jining Xuang menghela nafas tanpa daya. Dia tidak pernah berharap untuk melihat Ye Chen lagi, dia juga tidak mengharapkan Ye Chen untuk berlatih lagi dan menjadi murid sejati Heng Yue, dan tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang menurunkannya ke tingkat yang hebat, bisa melawannya sampai hari ini. Tiba-tiba, Jining Xuang ragu-ragu sesaat. Mungkin, dia terlalu meremehkan mantan kekasihnya, hanya 3 bulan, itu hanya ranah manusia, dan kecepatan kemajuan, dia tidak bisa tidak kagum. Namun, Jining Xuang masih mengangkat pedang roh di tangannya. Ini adalah 3 perbandingan besar. Bahkan jika mereka adalah mantan kekasih, mereka tidak ditakdirkan untuk melihat cinta. Hari ini, posisi mereka berbeda dan mereka semua menanggung kemuliaan sekte. Pedang ini harus membunuhmu. Cinta kita dalam kehidupan ini telah berakhir, kuharap kita tidak akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya, karena kau dan aku harus berakhir di mata pedangku ini. Jining Xuang menghela nafas lagi, mengatakan bahwa pedang roh tiga warna telah diangkat sedikit. Saat pedang ini jatuh, Ye Chen akan menjadi cacat jika dia tidak mati. Ayo mati. Pada saat ini, Cheng Kun di kursi tinggi tersenyum kejam. Ayolah. Seluruh murid sekte Zeng Yang menjadi sangat arogan, dan suara kutukan menjadi gelombang. Para penonton memiliki banyak desahan dan pedang belum jatuh. Mereka sepertinya akan melihat adegan kematian tragis Ye Chen di bawah jurus ilusi. Dia masih diam, di detik berikutnya. Ye Chen, Yang Dingtian berdiri terlepas dari perintah mereka. Tentu saja, saat semua orang mengira Ye Chen akan dibunuh oleh pedang Jining Xuang, mata Ye Chen tiba-tiba meledak menjadi mata yang tajam. Ye Chen tersadar bisa meloloskan diri dari jurus ilusi. Dan semuanya pun dibuat terkejut. Dan semuanya pun dibuat terkejut. Dan semuanya